Podcast Koalisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Koalisem 8 dalam segmen 3M. Mau masuk mana? Oke, kali ini udah sesuai judulnya ya. Di episode kali ini tuh judulnya serba-serbi teknik nih. Nah, kira-kira jurusan apa sih yang kita mau bahas? Kayaknya sebelum kita lebih jauh ngobrol, kita kenalan dulu nih sama narasumbernya nih. Oh ya, kita belum kenalan nih, Mo. Perlu kenalan nggak? Udah banyak yang kenal sih ya. Di sini aku Elmo sama Afik ya yang bakal nemenin buat podcast episode kali ini ya. Oke, kayaknya langsung aja ya perkenalan dari tiap narasumber nih. Mungkin boleh dari Gilbert dulu nih. Oke. Salam kenal semuanya. Nama aku Gilbert Daniel Silitonga. Aku di Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Oke, terus Mira dulu kan nih. Oke, halo. Kenalin, nama aku Mira Nitra Nariswari dari jurusan Teknik Kimia Universitas Indonesia. Wow, mantap. UI nih. Banget, UI dong. Terus Almas nih yang terakhir. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Almas Rizky Noval. Aku dari Teknik Industri Universitas Diponegoro. Wah, ternyata banyak juga yang di Undip ya. Yeah. Oke, setelah kenalan nih, kita langsung aja mungkin ya biar nggak kelamaan, langsung aja kita kulik nih. Ya kan pertanyaan-pertanyaan dari adik kelas yang kepo banget sama jurusan kalian nih. Kan tadi ada teknik industri ya? Iya, elektro sama teknik kimia. Wah, siapa tuh yang suka kimia? Aduh, banyak aku sih enggak loh. Mira dong yang suka. Oke. Nah, siapa nih? Kira-kira apa aja sih yang dipelajarin di teknik elektro, teknik industri, sama teknik kimia nih? Mau dari mana nih ya, Mo? Kayak mungkin di kayak teknik kimia apa cuman belajar kimia doang? Di teknik elektro apa cuman belajar kayak elektrik doang? Biasanya kan kita penasaran gitu kan. Mungkin dari Kak Mira dulu nih ya, yang dari UI gitu istilahnya loh. Wow banget gak sih? Wow, lo gue gitu sih. Lo gue. Gimana nih? Kak Mira. Mau tanya nih, ini mau bahas materi tentang, maksudnya materi secara apa nih? Soalnya kalau menurut aku tuh di tiap univ, tekniknya tuh beda-beda. Nah, mungkin yang ini aja yang dipelajarin sama kamu apa aja gitu. Iya. Kalau buat yang kamu rasain ini, aja. Itu cuman fisika, kimia, sama kalkulus. Terus ada pengantarnya juga. Udah sih kayak gitu-gitu doang. Kalau buat kimianya tuh nanti banyak kan di semester 2 sama 3. Kalau untuk semester ini tuh cuman ada satu kimia doang. Berarti di kimia masih tetap ada fisika gitu ya? Iya, masih ada. Karena semester 1 gitu ya? Semester 1 tuh biasanya yang masih dasar-dasar doang sih. Oke. Intinya masih ada fisika. Gak kebayang sih kalau aku masuk situ. Waduh. Fisika, kimia ketemu lagi. Terus kalau di teknik industri itu ngapain aja? Berdagang dong. Oke nih, aku jawab ya. Kalau di teknik industri itu kita mempelajari segala ilmu tentang proses industri. Jadi dari segi tekniknya maupun manajemennya. Nah, nanti kalau di semester 1 itu biasanya sama lah. Kayak dasar-dasar fisika, terus aljabar linear gitu-gitu. Nanti banyak di semester atasnya kayak mempelajari proses manufaktur, bikin produk, dan lain-lain. Oke. Bikin produk juga nanti ya? Iya, bikin produk nanti. Ada praktikumnya kalau di universitas. Wah, itu produknya produk apa aja tuh? Bebas atau mungkin ada itunya? Nanti sesuai ya paling yang bisa aku jelasin itu produknya nanti yang pastinya ada apa? Ada fungsi gunanya, fungsi hiasnya juga. Pasti gitu. produk. Kalau bikin pot bunga boleh dong berarti ya? Boleh banget. Itu kan punya fungsi dan juga hias juga kan? Gantungan pot nggak sih? Gantungan pot. Itu loh yang pakai tali. Oh,
Itu mah SMA. Nah, terus kalau di teknik elektro, ini ngapain aja nih, Bat? Sebenarnya kalau teknik elektro tuh kurang lebih ya belajarnya itu ngukur meteran listrik kayak gue. Enggak. Itu kayak PLN Kalau ya? sebenarnya kalau semester 1 sih sama sih kurang lebih ya. Terutama di Undip. Kalau di Undip itu rata-rata semester 1 itu mata kuliah umum. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitulah kayak SMA dulu. Palingnya menjurus itu Internet of Things. Terus ada kalkulus ya normal lah. Kalau teknik kan ada kalkulus. Terus sama fisika mekanika panas. Sisanya sama sih mata kuliah umum. Kalau semester selanjutnya ada kayak gambar teknik gitu nggak, Bu? Kalau gambar teknik aku kurang tahu ya, tapi biasanya kalau udah semester ke atas itu nanti udah mulai belajar tentang bahasa pemrograman dan lain-lain. Terus sama ada aplikasi apa ya? Arduino. Nah, itu udah mulai bahas-bahas gitu. Oke. Terus ini kan biasanya adik-adik kalau mau milih jurusan kuliah juga lihat ke masa depannya kan, lihat prospek kerjanya gimana gitu. Ini kalau di teknik kimia apakah ntar jadi guru kimia atau dari teknik industri ngapain gitu? Apakah dari elektro prospek kerjanya cuma jadi kangkang PLN yang ngurus meteran? Benerin gardu panen kan. Kira prospek kerjanya tuh apa aja sih? Mungkin dari teknik elektro dulu deh. Aku penasaran banget sama teknik elektro. Kalau teknik elektro ya sebenarnya peluang kerjanya lumayan banyak sih. Karena kalau teknik elektro nanti kan semester 5 ya, kalau nggak salah rata-rata kalau di Undip itu udah mulai masuk ke peminatan. Nah, ketika masuk peminatan itu ada buat percobaan lagi ke dunia medis. Namanya biomedis, teknik biomedis. Nah, nanti banyak pilihan lagi. Nanti bisa kita ambil ke biomedisnya atau nanti tenaga listrik. Kita biasanya kalau tenaga listrik itu kurang lebih kerjanya di PLN, BUMN gitulah. Tapi kalau secara umum sebenarnya pilihan kerja di teknik elektro itu banyak. Di software engineer kayak gitulah banyak sebenarnya loh. Oke, tadi di biomedis juga bisa ya? Iya, betul. Itu berarti kalau di teknik elektro biomedis itu tuh. Kamu tahu nggak itu fake yang alat pijat pakai listrik tuh? Oh iya. Itu tuh bikin yang benerin gitu. itu ya. Terus kini kursi pijat bandara. Nah, itu bisa itu. Itu masuk biomedis tuh. Selawai per jam apa ya nek orang tahu. Terus nih dari teknik industri prospek kerjanya tuh ngapain aja, bahkan ntar cuma di pabrik gitu kan, di dalam bidang industri doang atau ngapain? Enggak dong. Kalau teknik industri itu nggak cuma di pabrik, jadi bisa masuk ke perkantoran juga karena mempelajari manajemen juga. Jadi nanti prospek kerjanya sendiri itu ada production planner, kemudian warehouse, terus jadi HRD juga bisa, dan banyak lagi. Masih banyak lagi lah. Sebenarnya kalau prospek kerja teknik industri itu sangat banyak dan luas karena mempelajarinya teknik dan manajemen. Itu. Jadi kayak penggabungan antara saintek soshum bisa lah ya gitu ya. Iya, ya gitu-gitulah. Jadi HRD nanti. Nah, terus ini kalau teknik kimia ini buat Dede yang belum tahu, Kak Mira ini sebenarnya anaknya dari Bu Erlin. Ya, tapi Bu Erlin ngajarnya fisika. Nah, itu. Nah, ini apakah Kak Mira itu ingin meneruskan kayak mungkin istilahnya bisnis keluarga yang menjadi guru? Apakah cuma bisa jadi guru, dosen gitu doang atau gimana nih kalau di teknik kimia? Kalau teknik kimia gak mungkin jadi guru ya. Soalnya gak mungkin ya, aku salah. Teknik mas, teknik. Kalau mau jadi guru itu pendidikan kalau nggak salah. Oh iya aku salah, maaf. Terus kalau teknik kimia itu prospek kerjanya juga luas banget ya. Kalau di UI itu ada yang namanya KPD, itu tuh namanya kelompok peminatan departemen. Kalau di departemen teknik kimia itu ada peminatannya tuh petroleum sama biological. Jadi kalau petroleum itu lebih ke arah minyak dan gas, kalau biological tuh bisa ke arah FMCG. Jadi kalau FMCG itu lebih ke Unilever, terus makanan sama yang lebih cepat jadi gitu loh. Kayak Indomie dan macam-macam gitu loh. Kalau yang petroleumnya tuh lebih ke minyak dan gas aja sih. Berarti bisa ke Pertamina juga bisa ya? Iya bisa. Iya. Ini Pertamina bukan SPBU loh.
Namanya Pertamina SPBU. Oke, tadi kan udah tanya tentang prospek kerja ya, terus sama yang dipelajarin apa aja gitu. Terus aku mau tanya nih, kalian bertiga nih dulu masuk jurusan kalian di univ kalian itu lewat jalur apa sih kalau boleh tahu? Dari siapa dulu nih? Almas dulu kali ya? Ya, Almas dulu. Ya. Kalau aku dari jalur mandiri karena udah berbagai macam jalur dilewati gitu kan, yang keterima jalur mandiri. Syukur ya. Rezekinya di situ ya. Rezekinya di situ. Kalau Gilbert? Kalau aku masuknya puji Tuhan aku SBMPTN. Oke, SPM. Karena semua orang tuh kayak setiap orang tuh punya rezeki masing-masing gitu. Betul itu. Mira dari apa nih? Jalur apa? Kalau aku dari SIMAK. Wah, SIMAK mandiri ya masuknya ya. Iya, tapi kan dia keterima ini mau berapa univ kemarin? Ini Kak Mira ini sangat wow sekali kalau menurut saya sih. Kayak mungkin adik-adik nih bisa sih nanti tanya-tanya sama Kak Mira sih. Ini Kak Mira tadi masuk berapa ya Mir? Kamu Mir? 4. 4 univ. Mana aja tuh? Kalau kamu mau apa mau? 4-nya apa? Saya mah kayak tempat orang yang setia, satu aja cukup. Pastinya mah gak banyak yang keterima. Ya ini Kak Mira tuh bisa keterima di UGM. Iya kan ya Mir? UGM, ITB, Undip, sama UI. Iya. Iya, wah. Nah. Wow. Nih, luar biasa nih dirinya dicontohnya. Terus nih, kayak kira-kira ya mungkin kayak passing grade tuh ya buat mungkin ada kepengen masuk ke jurusan kalian dan di univ kalian gitu. Berapa sih kayak passing grade atau rata-rata nilai yang kalian ketahui di jurusan itulah? Itu berapa sih? Dari siapa dulu nih? Mira dulu. Nilai apa? Kayak nilai UTBK atau apa gitu. Mungkin yang kamu tahu gitu. Kalau masalahnya kalau nilai SIMAK sama nilai UTUL itu kan nggak dibeberin gitu ya. Jadi kurang ngerti sebenarnya. Jadi cuma tahu keterima sama enggaknya doang. Tapi kalau buat UTBK itu buat masuk teknik kimia Undip 630 kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah ada juga yang lebih tinggi dari segitu nggak keterima. Jadi kalau nggak salah aku bisa keterima tuh gara-gara nilai TPS-nya lebih tinggi dibanding nilai TKA-nya. Gitu. Oke. Jadi nggak mesti kalau misal rata-rata dari semua ini subbab materi gede otomatis nilainya gede nggak gitu ya. Jadi ada bobotnya masing-masing gitu ya. Iya, ada bobotnya kalau buat UTBK. Oke. Terus Gilbert kayaknya ya mau. Iya Gilbert, kayak dari teknik elektro berapa passing grade-nya istilahnya ya? Kalau teknik elektro ya, kalau setahu kan di UTBK rata-rata sih 600-an ya. Tapi aku nggak tahu batas bawahnya berapa. Kalau aku sih di 620-an keterima, tapi kayaknya aku keterima itu karena ada satu bab fisika mungkin termasuknya lumayan ya, jadinya bisa keterima. Rata-rata 600-an lah, pokoknya 600-an kayaknya sih aman kalau ambil di Undip. Tapi kalau untuk SNMPTN sebenarnya banyak juga yang dari luar pulau gitu ya. SNMPTN itu keterima meskipun nggak ada piagam. Kayaknya sih 90 aman sih, 90 rata-rata 90 bisa sih masuk di Fakultas Teknik Undip. Kalau mandiri aku kurang tahu. Tergantung jejak sekolahnya juga ya, udah ada. Iya betul. SNM atau belum? Iya. Oke, dari Almas nih, teknik industri. Kalau aku ya teknik industri itu passing grade-nya ya rata-rata 3 besar di setiap univ ya. Jadi kalau misalkan UTBK-nya itu biasanya 650 ke atas. Tapi kalau misalkan kalian nggak keterima di SNM maupun SBM, jangan patah semangat di jalur UM itu masing-masing univ itu beda-beda. Lihat peluang kalian. Ada yang pakai nilai UTBK terus rapot juga ya? Ya ada yang pakai nilai rapot juga, itu kan peluangnya lebih tinggi.
Buat ada yang belum misalnya belum keterima SNM, belum keterima SBM, mungkin bisa jadi rezekinya di ujian mandiri gitu ya. Karena angkatan kita juga banyak yang kayak gitu ya, mau. Banyak yang SBM gagal tapi pas ujian mandiri diterima di univ favorit gitu. Itu kan. Iya. Oke. Mungkin kayaknya biar lebih lengkap lagi nih, tips and trick buat menghadapi ujian nih kayak SBM atau SNM nih, gimana? Ataupun tadi ini kamera ujian mandiri ke SIMAK gitu kan, mungkin bisa kasih. Iya. Kan ada banyak pun nih kan, apalagi itu tadi. Kayaknya dari Mira dulu ya. Iya, nih kayaknya Mira yang tips and triknya lumayan banyak nih kayaknya nih. Tips and trick ya, bentar. Tips and trick yang penting tuh belajar. Terus jangan terlalu ngarep lah sama SNM. SNM tuh Fana. SNM itu fana. Iya, SNM tuh fana banget. Jangan terlalu diharap. Terus kayak kalau buat UTBK pasti udahlah belajar. Kalau UTBK tuh kayak kuncinya, apalagi bakal nanti dipakai buat masuk ke mandiri juga, kadang pakai nilai UTBK juga. Nah, kalau mau belajar UTBK itu benar-benar harus ngerti trik-trik UTBK sih. Karena kayak UTBK juga kadang tuh soalnya di tiap sesi, di tiap hari tuh beda-beda. Jadi harus tanya-tanya sih, banyak-banyak tanya-tanya sama orang yang udah jago lah sama UTBK. Terus kalau buat mandiri tuh harus ngerti tipe-tipe soal di tiap univ sih. Kayak tipenya Undip, UGM, UI, terus gimana pun tuh beda-beda banget. Jadinya kayak kalau mau masuk, misal mau ikut mandiri di sini, kamu belajarnya harus tipe soal yang kayak gini, gitu-gitu. Beda sih. Udah sih kayaknya itu doang. Jadi intinya belajar, terus sebelum itu kayak cari info dulu mungkin tipe-tipe soalnya kayak gimana gitu ya. Iya gitu. Tanya-tanya gitu ya. Oke. Mungkin selanjutnya dari Almas nih. Tips and trick buat masuk teknik industri terutama. Kalau aku sih ya hampir sama lah. Kayak selalu belajar, terus kalau dari aku jangan gampang nyerah gitu. Sama apa yang kita inginkan. Walaupun gampang nyerah. Oke. Ya, walaupun kayak jalannya susah gitu. Jangan gampang nyerah. Terus juga untuk tipsnya, kalau misalkan dia SNM jangan terlalu berharap lah sama. Itulah SNM tidak pasti, sebuah ketidakpastian gitu SNM. Nah itu mungkin kayak ada yang udah wah lolos SNM nih kayak gak usah belajar UTBK lah. Gak usah belajar UTBK tuh jangan gitu. Jangan gitu. Sampai ya. SNM tetap belajar aja. Ketidakpastian gitu. Terus kalau SBM ya sama kayak Mira tadi gitu, belajar karena passing grade untuk teknik industri cukup tinggi, cukup sulit untuk masuk. Mungkin kalau mau masuk teknik industri tuh kayak ada itu mau belajarnya tuh lebih difokusin kemana Mas mungkin? Ya sebenarnya sama sih, kalau itu cuma antara cuma permasalahannya tuh biar nilainya tuh lebih tinggi dari yang lain gitu aja. Kalau nilainya tinggi, materinya ya mungkin kayak lebih dipelajarin di fisikanya mungkin atau di apanya gitu. Kalau teknik industri lebih ke fisika matematika gitu. Kalau kimia sama biologi cukup, maksudnya kayak lebih dominan ke fisika matematika. Terus kalau untuk tips and trick jalur mandiri, cari info sebanyak-banyaknya tentang jalur mandiri gitu. Nah iya tuh bener sih kalau jalur mandiri, karena kan kadang kita yang nyari sendiri gitu kan, kayak bener-bener kayak mandiri gitu. Iya, bener-bener mandiri. Namanya juga mandiri Mas. Iya masa. Iya. Manja dong, jadi ujian manja. Terus Gilbert nih. Oke. Kalau menurutku ya dari awal itu harus jelas loh. Kayak misalkan sekarang kan baru Desember ya, masih banyak waktu. Kira-kira kalian mau kemananya? Pertama itu harus tetapin tujuan dulu loh. Kesalahanku itu dulu itu nggak jelas loh mau kemana. Aku pun nggak tahu sebenarnya univ yang benar-benar aku mau itu di mana. Ketika SNM ketolak itu, waduh, hancur banget sih hatiku sih. Aduh, kacau, belum belajar, SBM padahal bentar lagi. Makanya
pas dari sekarang udah harus tentuin tujuan mau kemana, jelasnya mau kemana. Terus kalau belajar menurutku harus ada pembagian waktu. Pembagian waktu itu biar belajarnya nggak berkutat satu materi aja loh. Jadinya pengetahuannya itu setiap hari bertambah terus. Nah terus kalau untuk jurusan-jurusannya, maksudnya jalur-jalurnya itu benar kata Almas, jangan sampai ketinggalan, harus up to date. Kita harus tahu kalau misal mandiri universitas ini nih nilai rapot aja nih, nah itu pokoknya jangan sampai ketinggalan. Itu aja sih paling kalau menurutku. Oke, dari sekian banyak narasumber nih, Mo, banyak yang bilang jangan berharap sama SNM nih. Berarti benar-benar SNM tuh kayak apa ya, kayak cuma fana gitu ya. Jadi buat adik-adik nih, sekali lagi nih, jangan sampai ketipu sama SNM. SNM tuh kalau keterima alhamdulillah, kalau enggak ya emang gak rezeki gitu ya. Jadi jangan sampai kayak apa ya, bukan, jadi jangan diharapin banget gitulah. Ya, jadi jangan sampai udah masuk peringkingan SNM nih, udah lolos peringkingan, udahlah nggak usah belajar, jangan sampai gitu nih. Karena kan jadi, ini bukannya kayak gimana ya, mungkin kan ada juga kan beberapa yang wah ini ranking paralel nih berapa, tapi karena ranking atas gitu lah ya. Ya bahkan itu belum tentu SNM tuh dia lolos gitu loh. Dan angkatan gitu juga yang ranking 1 kalau nggak salah nggak keterima SNM-nya ya. Iya, soalnya itulah, soalnya SNM tuh kayak bener-bener ini kalau dari aku ya, walaupun aku tidak SNM tapi ya istilahnya jangan diharapin banget. Istilahnya tetap mungkin kuncinya di UTBK mungkin sih kalau menurutku sih, tetap di itu. Jadi jangan mentang-mentang wah aku SNM rankingku 10 atas nih, gak usah belajar lah, jangan kayak gitu. Oke. Terus nih, tadi kan kata Gilbert dari awal salah karena belum nentuin mau di univ mana, mau jurusan apa nih. Nah, mungkin kita tanya nih, rekomendasi univ atau ya ibaratnya univ terbaik di jurusan kalian masing-masing nih. Dari siapa dulu ya? Almas deh, teknik industri. Kalau teknik industri, kalau aku rekomendasiin sih ke pertama ITB habis itu ke UI. Nah, habis UI itu ada UGM. Nah, karena aku di Undip juga rekomendasi. Iya sih. Namanya pedagang kalau nggak rekomendasiin dagangan sendiri ya rugi. Iya, harus rekom univ dong. Iya. Biar punya adik tingkat gitu. Iya. Oke. Terus Mira nih, teknik kimia. Selain di UI yang kalau menurutku sih UI udah rekomen banget sih. Selain di UI di mana? Selain di UI, rekomendasi di ITB sama di UGM. ITB, UGM. Oke. Itu udah trio rekomendasi banget sih kalau 3 univ itu sih. Soalnya tuh beda-beda kalau teknik kimia. Kalau teknik kimia di UGM tuh dia masih belajar bioproses gitu. Jadi lebih banyak lagi kalau di UGM. Jadi kalau di ITB itu lebih belajar tentang prosesnya, nggak lebih ke skala industri. Nah ya itu beda-beda kok. Jadi tergantung interestnya kemana. Kalau pengen teknik kimia. Oh, intinya nanti istilahnya dicari juga ya, tetap nyari lagi mau kayak passionnya kemana tadi gitu. Oke, kalau teknik elektro nih, selain di Undip, atau emang Undip nggak rekomend Dep? Ini berat. Menurutku ya kalau elektro ya yang institut sih ya. Kalau teknik mau nyarinya ya kalau yang mau lebih perfect lagi ke institut. Tapi universitas-universitas yang kelas 2, banyak yang dibilang kelas 2 itu menurutku juga nggak bisa disepelein. Soalnya riset-risetnya juga nggak sepele gitu loh. Jadi mau kelas 2 mau kelas 1 asal akreditasinya A, menurutku udah keren sih. Tentuin aja, sesuaiin sama nilai, sesuaiin sama biaya kehidupan gitu-gitulah. Oke. Berarti intinya kalau dari Gilbert yang penting akreditasinya A gitu ya. Terus sama diimbangin ini ya kayak biaya hidup segala macam, ntar takutnya harus perantau atau sebagainya gitu ya. Betul banget. Mahal juga itu kalau merantau loh. Oke, nih karena kita kan tadi udah ngobrol banyak banget nih ya, kayak terkait apa tadi, kayak
jurusan dari teknik industri, elektro sama teknik kimia. Nah, semoga nih kalian nih adik-adik bisa semakin paham tentang jurusan ini. Terus kalau mau tahu lebih dalam lagi tentang jurusan ini, jangan lupa nih buat ikut Koalisem nanti. Atau ini kakak-kakak di sini mau ngedrop Instagram juga boleh. Mungkin ada Iya, siapa tahu masih ada yang kepo tentang jurusan elektro, industri sama kimia, bisa DM kalian nih. Mungkin biar kayak tanya-tanya lagi gitu. Pengen lebih privat gitu tanyanya biar nyaman gitu. Mungkin bisa nih di drop Instagramnya nih. Coba nih dari Kak Mira dulu. Oke. Instagramnya apa? Drop di mana nih? Di sini aja. Ya, bilang aja. Oh, diomong. Ya, ngomong aja apa-apa. @Mira NRSWR. @Mira NESSWR itu ya. Ya, Nariswari nggak pakai huruf vokal. Nah, itu tadi. Terus kalau Mas Gilbert, Instagramnya apa nih? Kalau aku Instagramnya @nadiowinata itu Instagramku. Enggak, kalau aku @ds.gilbert. @ds.gilbert. Oke, kalau Almas nih. Almas. Instagramnya @almasrizkinoval kecil semua tanpa spasi. Almas Rizky Novel kecil semua tanpa spasi. Oke. Kayaknya kita udah. Iya, kalau kurang jelas nanti diulang aja nggak apa-apa ya. Kan di Spotify ada fitur itu lagi tuh. Diulang-ulang aja tuh. Yeah. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar karena durasinya juga minim. Semoga ilmu atau materi yang diberikan bermanfaat bagi semua yang mendengarkan, buat adik-adik semua ada dua-dua nih, terutama nih yang mau mendekati UTBK semoga lancar, dan yang sudah memberi info atau materi semoga kuliahnya dilancarkan, lulus tepat waktu, IPK-nya bagus, ya pokoknya doa yang terbaik buat kalian ya. Oke, kita akhiri dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di segmen 3M. Mau masuk mana? Dadah, see you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.